Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi dan pemirsa, ini saat yang sangat tepat banget ya untuk kita membahas kenapa sih sebenarnya terjadi gempa akhir-akhir ini, terutama dirasakan kita yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Mengapa gempa terjadi dan bagaimana kita menyikapi gempa yang terjadi? Saat ini kami telah terhubung melalui telekonferensi dengan Kepala Stasiun Geofisika Sleman, ada Bapak Ardianto Septiadi SSIMT. Pak Ardi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Isya. Iya, kabar sehat Bapak? Sehat Mbak Isya. Mbak Isya sehat. Alhamdulillah Pak, bisa siaran, bisa ketemu dengan Bapak ini. Walaupun nggak langsung ya Pak ya. Nggih, kami mohon izin kami sambil memantau aktivitas gempa, jadi kami standby di kantor, jadi kami bisa memberikan informasi melalui RBTV. Terima kasih RBTV. Nggih. Ya, betul sekali. Pak, ini terkait yang baru saja Bapak sampaikan ya. Ini masih memantau secara langsung juga dari kantor di Sleman sana. Ini kenapa sebenarnya di akhir-akhir ini terasa gempa yang sempat dalam satu hari beberapa kali, 2 kali gitu Pak di Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, terima kasih Mbak Isya. Selamat pagi pemirsa RBTV. Jadi kenapa gempa tektonik bisa terjadi di daerah kita, utamanya Provinsi DIY. Secara umum Indonesia itu adalah daerah pertemuan lempeng, 3 lempeng besar, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Asia, lempeng benua Asia. Nah, itulah menjadikan kita merupakan daerah pertemuan lempeng ini merupakan daerah sumber gempa yang kita sebut gempa bumi tektonik. Kemudian dari pergerakan lempeng tersebut timbullah sumber-sumber gempa di darat. Utamanya kalau di provinsi kita selalu kenal dengan sesar opak seperti itu. Nah, daerah-daerah pertemuan lempeng, sesar-sesar di darat inilah yang mengakibatkan kenapa daerah kita ini secara seismik sangat aktif atau secara kegempaan aktif. Jadi itu kita mencatat di BMKG itu operasionalnya 24 jam per 7, rata-rata per hari itu bisa 15 sampai 20 gempa yang kita catat, namun tidak semua dirasakan oleh orang atau manusia. Jadi biasanya gempa-gempa kecil ini sangat banyak, didominasi gempa-gempa kecil dengan magnitud kurang dari 3. Itulah yang kenapa daerah kita sering terjadi gempa bumi tektonik. Demikian Mbak Isya. Oke. Ya, ini kan yang dibahas ini kan gempa bumi tektonik, tapi kalau di DIY sendiri ini bisa terjadi yang vulkanik juga nih Pak. Oke, betul. Kita juga punya gunung api, jadi biasanya ada gempa gunung api atau vulkanik, namun itu dimonitoring oleh Kementerian SDM. Jadi berbeda untuk BMKG, itu memonitoring gempa bumi tektonik. Demikian Mbak Isa. Oke. Jadi secara umum itu terpisah sumbernya. Demikian. Baik, Pak Ardi, kalau kondisi yang memicu pergerakan di sesar opak itu kemudian bisa aktif atau tidak, itu apa Pak penyebabnya? Iya betul. Jadi bumi kita tinggal di atas lempeng yang tidak diam. Jadi ada pergerakan, pergerakan-pergerakan itu ada yang saling mendekat, saling menjauh, dan beriringan. Nah, di selatan Pulau Jawa kita yang kita sebut dengan daerah pertemuan lempeng atau zona subduksi sekitar 300 km di selatan Jawa itu terjadi zona pertemuan lempeng. Nah, zona pertemuan lempeng itu ketika batuannya melewati batas elastisitas, itulah terjadi gempa bumi tektonik. Jadi kondisi batuan kita yang melewati batas elastisitas karena didorong terus itu dia akan merilis energi gempa. Begitu juga di sesar opak, di situ ada batuan-batuan dengan heterogen, ada yang batuan muda, ada yang batuan aluvial. Nah, itulah yang menyebabkan itu sering terjadi gempa karena dia akan heterogenitas itu dengan elastisitas yang berbeda-beda, jadi sehingga dia sering terjadi gempa bumi tektonik. Demikian Mbak Isya. Ya, gempa bumi tektonik sendiri ini kalau yang pernah dicatat itu bisa sampai dengan magnitudo berapa Pak paling tinggi, dan sampai seperti apa nih yang terjadi kondisi gitu? Iya betul. Untuk sesar opak kita pernah
tercatat di tahun 2006 nggih, itu sampai kurang lebih korban intensitasnya tinggi sampai ada korban jiwa. Kita ingat Jalan Parangtritis kalau dulu ada kampus sekolah tinggi Ya, ekonomi kerjasama itu sampai stiker rata ya. dengan tanah, nggih, stiker. Nah kemudian ini karena ada beberapa faktor, jadi gempanya kuat di tahun 2006 itu 6 koma nggih. Kemudian kondisi batuannya itu juga ada batuan lapo atau aluvial, jadi dia menguatkan guncangannya. Kemudian gempanya Sesaropa itu dangkal, Mbak. Jadi itulah yang mengakibatkan gempa di Sesaropa itu kita bisa mengguncang sangat keras, intensitasnya tinggi sampai ke Jawa Tengah, Klaten. Kemudian eh, itu dari jarak, kondisi litologi tanah itu berpengaruh, dan terakhir kondisi bangunan. Kondisi bangunan jadi sangat penting. Jadi gempa bumi dan dampaknya itu dari parameter gempa bumi yang tadi saya sebutkan, ada kekuatan, kedalaman, kemudian ada jalur rambatan gempa bumi atau litologi tanah itu berpengaruh kepada dampak, dan terakhir bangunan. Itu jadi penting sehingga tentunya pembangunan ke depan harus memperhatikan mitigasi gempa bumi yang ada potensi di kita. Itu yang untuk Sesaropa. Ya, subduksi kita di gempa bumi Pangandaran yang terjadi tsunami di Pangandaran itu juga sampai tsunaminya, dampak tsunaminya sampai ke Parangtritis. Itu ada laporan 100 orang meninggal. Jadi memang pembangunan berbasis mitigasi ini menjadi penting. Jadi itulah kita belajar dari sejarah. Saat ini BMKG membangun monitoring, juga kita menambah, Mbak Isya, menambah jumlah sensor seismograf atau sensor pencatat gempa sudah rapat untuk di DIY. Kita semua aktivitas gempa bisa kita catat, kemudian kita membuat decision support system untuk analisis dampak tsunami-nya. Kita punya pembangunan untuk peta guncangannya, sehingga kita bisa memberikan informasi 3 menit sudah sampai. Dan itu kita juga punya aplikasi info BMKG. Di situ masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi. Jadi itu yang kita bangun belajar dari sejarah-sejarah gempa besar yang ada di Yogyakarta. Secara nasional kita sudah membangun Indonesian Tsunami Early Warning System yang di dalamnya ada monitoring, ada analisa, ada diseminasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Isya. Ya, itu kalau tadi Bapak sampaikan sebaran untuk seismograf pencatatnya sudah semakin rapat ya. Jadi supaya datanya lebih cepat juga itu. 3 menit yang didapatkan itu apakah sudah termasuk dengan tindakan apa yang harus dilakukan atau informasi apa saja, Pak? Jadi informasi pertama tentunya kita informasi parameter. Jadi dalam suatu sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat, masyarakat yang perlu tahu adalah satu, pahami kondisi kita, sumber-sumber gempa kita yang saya sebutkan tadi, karena ada subduksi, ada Sesaropa, itu masyarakat harus paham dia tinggal di wilayah seismik yang aktif. Kemudian yang kedua, pahami informasi BMKG. Dalam hal ini kita memonitoring dan mendiseminasi. Jadi 3 menit itu adalah informasi parameter gempa bumi yang ada di BMKG. Kemudian dari diseminasi itu sudah sampai ke stakeholder dan masyarakat merespon. Nah ini yang menjadi penting, Mbak Isya. Dari pengalaman atau riset membuktikan bahwa masyarakat selamat apabila mempunyai pengetahuan kesiapsiagaan atau mitigasi gempa bumi. BMKG memberikan informasi, stakeholder memberikan informasi itu mungkin 10% itu tingkat mendukung tingkat keselamatan masyarakat. Namun yang 60% adalah pengetahuan kemampuan masyarakat merespon informasi dan melakukan tindakan kesiapsiagaan. Jadi ketika ada guncangan yang kuat, masyarakat sudah harus paham apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya yang pertama adalah drop, cover, and hold. Ketika kita di bawah bangunan yang di dalam bangunan, kita harus merunduk, melindungi kepala, dan berpegang pada meja yang kuat atau tempat berlindung yang kuat. Jadi yang pertama kita harus tahu nih rumah kita seperti apa, jalur evakuasinya seperti apa. Nah kalau Mbak Isya di RBTV di studio itu harus tahu berlindungnya di mana. Jadi kan kejadian gempa ini sangat tiba-tiba dan cepat.
Jadi itu harus dilatih melalui satu simulasi dan harus paham kita sehari-hari di mana. Contoh Mbak Isa di studio RBTV, di Iya. situ kesiapsiagaan seperti apa, kita berlindung di mana itu harus disepakati dan disimulasi. Syukur-syukur sudah ada SOP kedaruratannya. Inilah yang menjadi tingkat kesuksesan keselamatan terhadap bencana gempa bumi. Respon masyarakat, pengetahuan masyarakat yang benar dan eh, respon yang cepat itu dan dilatih secara terus-menerus itu yang harus kita lakukan ke depannya selain kita penguatan monitoring gempa bumi ya. Ya, karena 60% sendiri itu dari bagaimana masyarakat merespon informasi yang didapatkan dari BMKG, Bapak ya. Bukan kemudian harus bagaimana nanti para petugas atau stakeholder bisa membantu para korban untuk evakuasi. Tapi itu nanti gitu, karena yang lebih penting bagaimana masyarakat bisa menjaga, menyelamatkan mereka sendiri. Pak, kalau tadi bahasannya gempa itu karena dangkal dan juga ada dalam, itu perbedaannya nanti di imbas yang seperti apa, Pak? Ya betul. Kalau gempa dangkal tentunya dia getarannya mungkin tidak luas, tapi kencang. Guncangannya sampai ke permukaan cepat, lebih cepat. Karena kalau kita ini kan energi gempa ini kan berupa gelombang atau getaran, jadi dia akan lebih cepat. Namun rambatannya itu akan cepat sampai dan guncangannya lebih kencang. Kalau dia lebih dalam, Ya. itu dia akan lebih luas rambatan gelombangnya. Namun mungkin di pusat gempanya tidak, di epicenternya tidak kencang, tapi bisa sampai jauh. Itu contoh kejadian tanggal 27 itu kan ada gempa subduksi pagi, ada gempa sesar opak siang. Kalau dicermati itu yang di subduksi itu sampai Pulau Bali, sampai ini merasakan. Namun guncangannya tidak sekencang guncangan yang siang di Saropak kita di Yogyakarta nggih. Nah, itu salah satu gambaran kenapa kedalaman itu merupakan faktor salah satu mendukung intensitas gempa itu kuat nggak di daerah kita gitu. Oh, berarti kalau yang dangkal itu kemungkinan akan lebih banyak terasa atau mungkin ada bangunan yang rusak selain magnitudo. Dengan posisi yang gempa yang dangkal itu akan lebih banyak, mungkin ada bangunan yang roboh dan sebagainya, begitu kan Pak Ardi? Ya, tergantung kekuatan dan litologinya. Jadi magnitudo. kalau dia dangkal, dia akan dirasakan di sekitar epicenter itu lebih kuat gitu. Gitu. Kalau dalam dia mungkin tidak itu lebih intensitasnya lebih kecil, namun dirasakan di lebih luas jangkauan intensitasnya itu, Mbak. Ya, Pak Ardi, kalau tadi kan disampaikan di satu hari yang sama itu ada gempa yang terjadi dengan sumber yang berbeda. Itu emang kalau satu terjadi di satu, misalnya sesar opak itu terjadi menimbulkan gempa, itu apakah memang kemudian kayak nge-trigger yang tempat lain untuk terjadi gempa juga, Pak? Secara mekanisme gempa buminya itu berbeda, jadi sebenarnya kita masih belum bisa memastikan pasti kalau gempa itu saling men-trigger gitu, itu masih dalam proses penelitian. Namun memang itu faktor ketika terjadi gempa itu adalah elastisitas batuan yang sudah mencapai titik elastisnya karena dia rapuh. Nah, itu karakteristiknya pasti beda-beda, Mbak. Tapi memang kalau mau ada guncangan keras itu pasti akan mengganggu kondisi sumber gempa bumi yang lain itu iya. Tapi apakah bisa dipastikan kalau ada gempa terus itu gempa sumber yang lain akan aktif, itu masih dalam proses penelitian. Dan perlu kita ketahui pada sampai saat ini gempa tidak bisa diprediksi, gempa bumi tektonik ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memonitoring dan yang bisa diprediksi adalah dampaknya. Jadi ketika ada gempa contoh magnitudo skala 7, BMKG bisa menganalisa dampaknya salah satu tsunami. Jadi kita bisa menghitung waktu tiba tsunami di daerah itu. Jadi istilahnya ketika ada gempa besar di selatan Jawa, kita bisa menghitung waktu tiba tsunami-nya di daratan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Nah, golden time atau waktu penyelamatan terbaik adalah setengah dari waktu tiba tsunami. Jadi melalui RBTV ini kami menghimbau masyarakat untuk bagaimana di daerah-daerah yang punya resiko tsunami yang tinggi di pesisir pantai, ketika ada guncangan yang kuat kita tidak bisa berdiri selama 20 detik, itu adalah indikasi gempa bumi kuat. Dalam waktu 10 detik itu bisa melakukan evakuasi mandiri.
tentunya masyarakat DIY ini sudah membangun kesiapsiagaan, ada jalur evakuasi, ada lari kemana, itu bisa langsung melakukan langkah-langkah penyelamatan. 60% keselamatan kan di pengetahuan kita. Itu selama 10 menit itu sudah bisa sampai ke tempat yang aman. Itu yang harus kita pahami dan kita simulasikan setiap saat. Poin pentingnya adalah golden time, waktu penyelamatan terbaik dampak gempa bumi yang berupa tsunami adalah kurang lebih 10 menit sudah sampai ke tempat aman. Itu poinnya Mbak Isya. Iya, kalau misalnya informasi terjadi tadi itu tsunami, kemudian golden time akan kira-kira kalau tadi Bapak contohkan Pak Ardi 20 menit. Informasi itu di 3 menit yang tadi Bapak sampaikan juga kah? Itu disampaikan kepada masyarakat, diterima? Oke, terima kasih. Jadi kami membangun beberapa channel informasi, salah satunya aplikasi Info BMKG. Di 3 menit, masyarakat akan tahu informasi potensi tsunami, kemudian ada status siaga, awas, dan waspada. Jadi ketika sudah daerah kita awas, siaga, itu masyarakat harus 10 menit sampai ini. Jadi kita akan lebih mudah. Jadi masyarakat tidak perlu berhitung. Kondisi status awas dan siaga itu sudah cukup memberikan kita suatu dasar untuk evakuasi, utamanya evakuasi mandiri. Ya. Jadi kalau sudah ada peringatan dini 1, jadi di Indonesia yang kita bangun itu peringatan dini 1, itu setelah 3 menit, kurang dari 3 menit, peringatan dini 2 itu 10 menit. Jadi itu kita sudah berhitung estimasi waktu tibanya sudah kita munculkan. Peringatan dini ketiga, observasi yang sudah sampai ke daratan, si air laut, si air tsunami sudah sampai ke daratan itu berapa menit, ketinggian berapa. Dan di peringatan dini 4 kita nyatakan bahwa tsunami itu sudah tidak berbahaya. Jadi peringatan dini 4 itu masyarakat sudah tenang karena ancaman tsunami itu dinyatakan sudah berakhir dan bisa dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Oke, baik. Izin Pak Ardi, sebelum dilanjutkan kita akan jeda dulu. Pemirsa juga Anda jangan kemana-mana, informasi lengkap lagi terkait informasi peringatan dini 1, 2, 3, 4 dan informasi lain. Kami akan lanjutkan bersama dengan tamu kami Bapak Ardi usai jeda berikut, tentunya masih di Obrolan Pagi.